Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu alal mursalin. Amma ba'd. Anak-anak kelas 8 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi pada pembelajaran IPA. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, baik dari mulai akar, batang maupun pada daun serta bunga, ya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang berkas pengangkut atau berkas pembuluh yang bernama xilem dan floem, di mana di situ terjadi proses pengangkutan atau proses transportasi. Maka kita lanjutkan pada pembelajaran kali ini, yaitu transportasi pada tumbuhan. Ya, kemarin sudah ada tentang xilem dan floem, bahwa xilem mengangkut zat-zat unsur hara dan air, ya, dari akar menuju ke batang tumbuhan. Nah, sekarang ya kita akan jelaskan lebih detail lagi bagaimana transportasi pada tumbuhan. Yang pertama di sini ada transportasi ekstravaskuler, yaitu merupakan pengangkutan yang terjadi di xilem. Berarti tadi pengangkutan apa? Pengangkutan air dan unsur hara. Nah, pengangkut intravaskuler terjadi setelah pengangkutan ekstravaskuler, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tekanan akar, kapilaritas, dan daya hisap daun. Nah, tekanan akar itu terjadi, ya, merupakan transportasi ekstravaskuler, yaitu terjadi secara osmosis. Apa itu osmosis? Yaitu gerakan air dari larutan encer atau hipotonik, artinya di sini tekanannya tidak terlalu tinggi, ya, ke larutan pekat atau hipertonik yang tekanannya lebih tinggi. Jadi tekanan rendah menuju ke tekanan tinggi, seperti itu, melalui membran semi permeabel. Nah, air dapat masuk ke sel akar karena cairan selnya lebih pekat daripada cairan di luar sel. Selanjutnya, cairan sel menjadi lebih encer dari sel-sel di sekitarnya, sehingga cairan sel dapat pindah ke sel lainnya. Jadi di sini maksudnya, karena air itu cairannya lebih encer, ya, lebih pekat, ya, daripada cairan di luar, maka dia ketika masuk ke dalam akar, maka dia akan menjadi encer dari sel di sekitarnya. Kemudian setelah itu dia akan pindah, ya, sesuai dengan ketekanan akar tersebut, ya, dari ke pekat menuju encer, kemudian encer menjadi pekat. Gaya ini mendorong air masuk pada xilem. Selanjutnya, ya, transportasi ekstravaskuler berikutnya adalah melalui kapilaritas, ya, di mana xilem tersusun atas deretan sel mati yang membentuk pipa-pipa kapiler. Kemudian air mengalir naik sampai ke daun karena adanya gaya kapilaritas xilem. Jadi kapilaritas di sini maksudnya adalah dia menyerap, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa membayangkannya ketika mengepel, ya, atau ngelap, ya, lantai yang basah, ya, teman-teman perhatikan ketika kita lap dengan kain, ya, kemudian airnya akan meresap ke kemana? Ke dalam kain tersebut, ya, sehingga menyebabkan perpindahan di situ, teman-teman, ya, perpindahan air dari lantai menuju kain. Sama seperti ini, ya, dimana air itu masuk, ya, naik ke daun itu melalui kapilaritas, meresap, ya, menembus, ya, dari membran semi permeabel yang ada pada daun. Nah, di sini selanjutnya setelah sampai di daun, ya, transportasi berikutnya dilakukan dengan cara daya hisap daun, di mana di daun itu terjadi penguapan yang disebut transpirasi. Jadi penguapannya itu disebut transpirasi. Transpirasi menarik air yang terdapat pada batang dan akar, ya. Di sini air pada batang dan akar tadi melalui proses tekanan akar kemudian menuju kapilaritas, ya, akan menuju ke daun dari batang dan akar untuk menggantikan air di daun yang menguap ke lingkungan.
daya tarik yang ditimbulkan oleh transpirasi, ya, kemampuan menarik tadi, ya, menarik air dari batang dan akar menuju ke daun untuk diuapkan, ya, itu disebut sebagai daya isap daun. Semakin besar transpirasi, semakin besar daya isap daun, sehingga semakin banyak air yang naik dari akar ke daun. Begini prosesnya teman-teman, ya. Transportasi ekstravaskuler di mana diawali dengan daya tekan akar, ya, di mana air yang ada di lingkungan yang memiliki larutan lebih encer masuk ke dalam sel-sel akar yang memiliki tekanan lebih pekat. Kemudian di dalam sel, ya, dia akan terus melakukan perpindahan seperti itu melalui daya tekan akar. Setelah itu dia akan menuju ke batang, ya, melalui proses kapilaritas, yaitu meresap, ya, menyerap terus, di mana batang melakukan penyerapan. Kemudian dari daun, ya, akan melakukan daya isap daun, yaitu menyerap air dari batang dan akar. Nah, seperti itulah yang disebut sebagai transportasi ekstravaskuler. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Kalau masih ada yang belum paham, silakan diulang videonya. Masih belum paham juga, silakan bertanya di mana bagian yang teman-teman belum memahaminya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang respirasi tumbuhan atau proses bernapas pada tumbuhan. Proses bernapas pada tumbuhan itu meliputi 2 tahap. Yang pertama, terjadi pertukaran gas, yaitu proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida melalui alat pernapasan. Ya. Kemudian tahap kedua yaitu respirasi sel, di mana penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana dengan membebaskan energi. Ini biasanya terjadi di mitokondria, di mana senyawa kompleks, misal karbohidrat, lemak, dan protein, ini akan diubah menjadi senyawa lebih sederhana. Dan energi hasil respirasi, ya, hasil respirasi tadi digunakan untuk aktivitas metabolisme, ya, aktivitas metabolisme. Nah, alat respirasi pada tumbuhan yang pertama adalah stomata. Stomata ini teman-teman kalau sebelumnya sudah belajar tentang struktur jaringan pada tumbuhan, itu ada di bagian daun, ya teman-teman, ya. Ada di bagian daun, terdiri atas celah atau lubang yang dikelilingi oleh 2 sel penjaga. Terletak di permukaan daun, tempat pertukaran gas pada tumbuhan tadi, ya. Gas apa yang bertukar tadi sudah disebutkan, yaitu pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Sel penjaga mengatur membuka menutupnya stomata. Nah, membuka menutupnya stomata dipengaruhi oleh kandungan air dan ion kalium pada sel penjaga. Pada siang hari, ion kalium itu bernilai tinggi atau konsentrasinya tinggi. Kemudian menyebabkan cairan sel akan lebih pekat, sehingga air masuk ke dalam sel penjaga atau osmosis. Kemudian sel penjaga membengkak sehingga akhirnya stomata terbuka, ya. Nah, sedangkan pada malam hari ion kalium itu keluar dari sel penjaga, ya, sehingga sel epidermis di sekitar stomata menjadi lebih pekat. Air dari sel penjaga pindah ke sel-sel epidermis secara osmosis. Nah, akhirnya apa? Sel penjaga mengkerut stomata sehingga menjadi tertutup. Nah, seperti itulah proses membuka dan tertutupnya stomata. Contoh soal. Pada siang hari ion kalium tinggi, cairan sel lebih pekat, air masuk dalam penjaga, sel penjaga membengkak, stomata terbuka. Pada malam hari, ion kalium keluar dari sel penjaga,
Sel epidermis sekitar semata menjadi lebih pekat. Air dari sel penjaga pindah ke sel epidermis secara osmosis. Sel penjaga mengkerut. Nah, akhirnya stomata tertutup. Yang kedua, alat respirasi pada tumbuhan adalah lentisel, teman-teman, ya. Pada tumbuhan dikotil itu terdapat kambium gabus yang menghasilkan parenkima gabus dan lapisan gabus. Lapisan gabus akan menggantikan epidermis. Mungkin teman-teman kalau kenal ya, ada namanya gabus ya, digunakan untuk beberapa produk atau sebagai tempat untuk tempat produk tertentu ya dari gabus. Nah, ini maksudnya seperti itu. Nah, lapisan gabus itu terdiri atas sel-sel mati, berfungsi membantu melindungi batang. Ya, kambium gabus, parenkim gabus, dan lapisan gabus akan mengelupas, timbul lubang-lubang di batang yang disebut lentisel. Jadi lentisel ini adalah lubang pada batang di mana disebabkan oleh kambium gabus, parenkim gabus, dan lapisan gabus yang mengelupas. Lentisel memungkinkan sel-sel penyusun batang melakukan pertukaran gas dengan udara luar. Ya tadi ya, karena dia menimbulkan lubang sehingga memungkinkan ya sel penyusun batang untuk melakukan pertukaran gas dengan udara luar. Selanjutnya, alat respirasi tumbuhan yang ketiga adalah sel rambut akar. Selain berfungsi untuk menghisap air dan mineral tanah, juga berfungsi mengambil oksigen dari tanah. Jadi bisa diambil oksigen dari tanahnya. Nah, selanjutnya alat pernapasan khusus. Nah, ini hanya terjadi pada beberapa tumbuhan, teman-teman. Seperti misalnya bakau, memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah. Makanya pada tumbuhan bakau, akarnya cukup naik ke atas ya, teman-teman. Kadang-kadang ada yang di atas ya. Kalau teman-teman pernah main ke mangrove atau tumbuhan tanaman bakau, ya teman-teman akan mendapati ya yang akarnya akan naik ke atas permukaan tanah. Begitu juga dengan beringin dan anggrek memiliki akar gantung. Mungkin kalau beringin teman-teman bisa langsung lihat ya. Ya banyak sekali akar-akar gantungnya teman-teman pada beringin. Kalau anggrek mungkin tidak terlihat. Eceng gondok dan kangkung itu memiliki rongga udara di batang. Coba teman-teman perhatikan pada kangkung terutama ya, kalau biasa makan di kangkung itu ada ruas-ruas yang bentuknya itu seperti rongga udara teman-teman di bagian batang ya. Di ruas-ruas itulah terdapat rongga udara. Selanjutnya kita akan bicara tentang pertukaran gas pada tumbuhan. Pertukaran gas secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Apa itu difusi? Yaitu perpindahan zat dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah. Oksigen masuk secara difusi melalui ruang antar sel, dinding membran, sampai ke dalam sel. Transport oksigen dan karbon dioksida antara ruang antar sel dan lingkungan luar juga dengan difusi. Nah, proses respirasi itu adalah penguraian senyawa organik menjadi air dan karbon dioksida untuk memperoleh energi dengan bantuan oksigen. Jadi dia terbalik dengan proses fotosintesis, teman-teman ya. Kalau pada fotosintesis di sini ya karbon dioksida dengan oksigen ya, dia akan menghasilkan energi ya, yaitu berupa C6H12O6. Tetapi pada respirasi dikembalikan lagi, terbalik ya, di mana senyawa organik dengan O2 akan menghasilkan air dan karbon dioksida serta menghasilkan energi yang digunakan oleh tumbuhan. Di sini glukosa, lemak, dan protein dapat digunakan sebagai bahan respirasi. Berikut reaksi respirasi menggunakan glukosa, yaitu C6H12O6. Itu adalah senyawa glukosa. Ditambah 6O2, ya ini nanti di SMA mungkin dipelajari bagaimana persamaan reaksi teman-teman ya. Kemudian menghasilkan 6H2O plus 6CO2 plus energi atau ATP. Ya, ATP itu adalah satuan energi teman-teman. Ya, nanti di SMA teman-teman akan pelajari mengenai satuan energi ATP pada senyawa kimia. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada bab 4 ya. Alhamdulillah kita sudah selesai pembelajarannya. Nah, teman-teman silakan direview kembali ya pembelajarannya. Nanti Bapak akan berikan sebuah soal
yang teman-teman harus jadikan dia sebagai video pembahasan, dan itu nilainya akan dijadikan sebagai nilai ulangan harian ya, dijadikan nilai ulangan harian. Jadi teman-teman silakan dipelajari kembali bab ini ya. Nanti Bapak akan berikan satu soal untuk dijadikan sebagai nilai harian ya, untuk nilai ulangan harian atau penilaian harian video ya, bentuknya seperti kemarin. Dan untuk nilai tugasnya silakan kerjakan uji kompetensi 4.3 atau ya, uji kompetensi 4.3 halaman 122. Oh. Kita lanjutkan lagi. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang fotosintesis ya. Nah, fotosintesis itu kebalikan dari respirasi ya. Kalau tadi respirasi proses untuk dia itu memanfaatkan energi, kalau fotosintesis di sini adalah untuk menghasilkan energi. Fotosintesis merupakan proses pembentukan bahan organik atau karbohidrat dengan bantuan sinar matahari. Fotosintesis terjadi pada sel-sel yang memiliki klorofil dan berlangsung di bagian mesofil daun. Yaitu reaksinya adalah terbalik tadi ya dari respirasi, ya 6H2O plus 6CO2, bantuan matahari dan klorofil menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Nah, karbon dioksida dan air diubah menjadi oksigen dan glukosa, di mana oksigen dilepaskan ke atmosfer. Makanya kalau kita dekat dengan tumbuhan pada pagi, siang, sore hari, itu merasa segar teman-teman ya. Kemudian glukosa diubah menjadi senyawa penyusun sel melalui metabolisme seperti protein, karbohidrat, ya, asam nukleat dan lemak dan lain-lain. Nah, pada mesofil dan klorofil, nah mesofil paling banyak mengandung klorofil, ya. Jadi kloroplas itu dibatasi membran luar dan membran dalam. Kloroplas ini ada dalam klorofil ya teman-teman ya. Di dalam membran tilakoid terdapat dua jenis klorofil yang merupakan bahan penyerap energi utama. Ada klorofil A yang warnanya hijau kebiruan dan ada klorofil B yang hijau kekuningan. Klorofil A dan B berperan dalam menyerap cahaya merah dan biru, yaitu 600 sampai 700 nano. Kemudian yang biru 400 sampai 500 nano. Cahaya merah dan biru paling efektif untuk mendapatkan hasil fotosintesis maksimum. Ya, jadi kalau teman-teman ingin menghasilkan hasil fotosintesis yang tinggi, ya, berikan kepada tumbuhan cahaya yang warnanya merah dan warnanya biru. Nanti kalau misalnya kita tatap muka nih, kita lakukan percobaan ini nih ya, dimana kita berikan kepada dia warna merah dan warna biru, kemudian kita berikan warna yang lain, apakah akan menghasilkan fotosintesis yang tinggi atau tidak ya. Cuma karena kita masih belum bisa tatap muka, maka kita tidak bisa memberikan percobaan ini ya. Di dalam membran dalam itu terdapat kantong seperti koin disebut tilakoid, itu tempat reaksi terang fotosintesis. Apa itu reaksi terang? Nanti akan kita jelaskan. Kemudian di dalam tilakoid terdapat klorofil. Tilakoid bertumpuk dalam satu tumbukan disebut grana. Antara grana terdapat rongga cair disebut stroma, yaitu tempat reaksi gelap fotosintesis. Jadi ada reaksi terang dan ada reaksi gelap ya dalam fotosintesis. Nanti akan kita jelaskan. Nah, di sini tempat terjadinya kloroplas itu pertama pada irisan melintang daun, yang kedua pada kloroplas, dan ini ada gambar ketiga adalah struktur kloroplas. Ya, kita ambil irisan melintang daun, maka kita akan mendapati adanya kloroplas teman-teman. Itu gambar kloroplas tuh, ya. Ini gambar stroma, gambar grana, kemudian lumen tilakoid tempat tadi ya, tempat terjadinya fotosintesis. Tilakoid tempat reaksi terang, sedangkan stroma tempat reaksi gelap ya, tempat reaksi gelap. Nah, proses fotosintesis berlangsung dua tahap, ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Reaksi terang itu terjadi di grana kloroplas. Nah, di sini apa reaksi terang maksudnya? Yaitu perubahan energi kimia menjadi energi matahari menjadi energi kimia. Terbalik ya.
perubahan energi matahari menjadi energi kimia, yaitu terjadi pemecahan air menjadi ion hidrogen dan oksigen gitu. Ion hidrogen ini nantinya berikatan dengan karbon dioksida menjadi glukosa, dan oksigen akan dilepaskan ke atmosfer. Itu adalah reaksi terang di mana H2O-nya pecah, teman-teman. Kemudian hidrogen berikatan dengan karbon dioksida menjadi glukosa, oksigennya lepas. Kemudian reaksi gelap terjadi di stroma pada kloroplas. Ya, karbon dioksida dan hidrogen yang berikatan dengan bantuan energi kimia hasil reaksi terang akan membentuk glukosa. Jadi di sini karbon dioksida dan hidrogen berikatan dengan bantuan energi kimia hasil reaksi terang. Jadi lanjutannya ada di bagian stroma, ya. Tadi kan dia mau berikatan dengan glukosa ya di sini, maka reaksi ikatannya itu terjadinya di stroma. Sedangkan pemisahan hidrogen dan oksigen itu terjadinya di grana. Kemudian pengikatan karbon dioksida dengan hidrogen dengan bantuan energi kimia hasil reaksi terang, dia akan membentuk glukosa. Ini prosesnya teman-teman ya. Pertama reaksi terang terlebih dahulu di sini ya. Cahaya matahari dengan klorofil ya akan memisahkan hidrogen ya, melepaskan H2O, melepaskan ikatan hidrogen dan oksigen pada H2O. Kemudian pada reaksi terang dia akan terjadi pengikatan antara hidrogen dengan karbon dioksida yang menghasilkan glukosa. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis yang pertama, kadar CO2 di udara. Nah, laju fotosintesis dapat meningkat seiring dengan naiknya kadar CO2 di udara. Kadar CO2 yang terlalu tinggi dapat meracuni atau menyebabkan stomata tertutup sehingga laju fotosintesis terganggu. Ya, makanya kadang-kadang di dalam percobaan fotosintesis kita menambahkan yang namanya natrium bikarbonat atau soda kue, teman-teman. Kenapa? Karena dengan menambahkan natrium bikarbonat atau soda kue akan meningkatkan konsentrasi karbon dioksida. Ya, sehingga pada tumbuhan, terutama tumbuhan air, ya, akan meningkatkan laju fotosintesis. Tapi kalau kita menambahkan sodium bikarbonat atau natrium bikarbonat terlalu banyak, tadi ya akan menyebabkan laju fotosintesis terganggu. Kenapa? Karena stomata teracuni. Yang kedua adalah suhu. Peningkatan suhu hingga titik tertentu dapat meningkatkan laju fotosintesis. Suhu terlalu tinggi dapat mengganggu metabolisme sel. Maka di sini ya teman-teman, ya ketika kita naikkan suhu pada tingkat tertentu, ya maka fotosintesis akan mengalami peningkatan. Tapi ingat, suhunya memiliki daya tertentu, ya, sehingga penting sebenarnya kita untuk melakukan percobaan tentang fotosintesis ya teman-teman ya. Cuma sayang ya kita tidak bisa melakukannya karena masih ada di rumah masing-masing. Karena kalau kita lebih tatap muka, lebih ketemu itu lebih enak ya untuk melakukan percobaan fotosintesis. Ya, misalnya kita mencoba ya suhu berapakah fotosintesis akan menghasilkan laju fotosintesis yang lebih tinggi, dan suhu berapakah laju fotosintesis akan rendah gitu. Nah, faktor berikutnya yang ketiga adalah cahaya. Energi cahaya yang diserap tumbuhan bergantung pada intensitas cahaya atau maksudnya adalah berapa banyak cahaya yang kita berikan. Semakin rendah intensitas cahaya, semakin rendah juga laju fotosintesis. Begitu juga kalau semakin tinggi, maka semakin tinggi juga laju fotosintesis. Panjang gelombang cahaya, tadi sudah disebutkan bahwa klorofil akan lebih banyak menyerap warna merah dan biru. Dan warna yang paling sedikit diserap adalah warna hijau. Ini bisa kita lakukan teman-teman percobaannya untuk membuktikan apakah benar ya yang lebih banyak menyerap adalah warna merah dan biru, yang lebih sedikit adalah warna hijau.
Ya, sayangnya kita tidak bisa karena kita masih belajar dari rumah. Insya Allah nanti kita akan coba cari ya video yang menggambarkan mengenai percobaan gelombang cahaya ini. Kemudian lama penyinaran. Penyinaran secara terus-menerus akan menyebabkan terjadinya fotosintesis secara terus-menerus, ya. Tapi kalau penyinaran sebentar, maka fotosintesis akan berlangsung sebentar saja. Faktor berikutnya adalah air. Jika tidak tersedia air yang cukup, pembentukan karbohidrat dapat terganggu. Makanya salah satu tadi senyawa yang digunakan untuk fotosintesis itu adalah air, ya. Dan berikutnya adalah kadar oksigen. Apabila kadar oksigen di udara diturunkan dari 20% menjadi 1%, maka fotosintesis naik 30%. Artinya di sini ya kadar oksigen di udara itu menentukan semakin rendah kadar oksigen di udara, maka fotosintesis akan semakin tinggi. Ya, tetapi ada efeknya bagi manusia, ya. Manusia akan mengalami kesulitan bernafas. Kenapa? Karena kadar oksigennya turun di udara. Makanya dibutuhkan di sini adalah banyaknya karbon dioksida pada proses fotosintesis, ya. Selanjutnya kandungan hara dalam tanaman. Unsur magnesium dan nitrogen sangat dibutuhkan dalam pembentukan klorofil. Sehingga ketika tumbuhan mampu membentuk klorofil, maka proses fotosintesis akan semakin lebih banyak. Setelah kita belajar tentang transportasi pada tumbuhan, sekarang kita akan masuk ke gerak pada tumbuhan. Berdasarkan sumber rangsangan, gerak tumbuhan dibagi menjadi dua. Ada gerak endonom, yang kedua gerak etionom. Gerak endonom itu rangsangan yang berasal dari tumbuhan itu sendiri, sedangkan gerak etionom berasal dari luar, baik secara fisika, kimia maupun mekanik. Kalau gerak endonom itu tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Kenapa? Kan dari dalam. Yaitu pertama gerak kromosom membelah, gerak higroskopis, contohnya adalah pecahnya kulit buah polong-polongan yang sudah kering disebabkan berkurangnya air terus-menerus. Ini adalah gerak endonom. Sedangkan gerak etionom itu ada tiga, ada tropisme, nasti, dan taksis. Kita akan pelajari lebih lanjut. Yang pertama gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ya, sekali lagi arah datangnya rangsangan. Contoh, ya, jadi tumbuhannya dia akan bergeraknya itu menuju arah rangsangan. Cuma di sini ada dua jenis, ada positif atau negatif. Kalau positif, maka dia akan mendekati arah rangsangannya. Sedangkan kalau tropisme negatif, dia akan menjauhi arah rangsangan. Nah, tropisme di sini dibagi menjadi ada fototropisme. Dari kata foto artinya cahaya, teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman di foto kan ada cahaya kan yang keluar ya, seperti flash itu ya. Flashlight. Nah, itu foto artinya cahaya. Ya, fototropisme, maka berarti nanti gerak pada tumbuhan ini dia akan mendekati cahaya atau dia akan menjauhi cahaya. Ya, kalau mendekati berarti fototropisme positif, kalau menjauhi cahaya maka dia adalah fototropisme negatif. Berikutnya adalah geotropisme, yaitu yang dipengaruhi oleh gravitasi, yaitu dari kata geo. Ya, geo maknanya adalah gravitasi. Kemudian tikmotropisme artinya adalah sentuhan, ya, tikmo artinya sentuhan. Kemudian kemo artinya kimia. Kemudian hidro artinya air, dan termo artinya suhu. Jadi rangsangannya ini teman-teman bisa pelajari dari kata depannya ya. Kalau foto berarti rangsangannya berupa cahaya, kalau geo rangsangannya berupa gravitasi, kalau tikmo maka rangsangannya berupa sentuhan, kalau kemo rangsangannya berupa kimia, hidro rangsangannya berupa air, dan termo rangsangannya berupa suhu.
Oke, kita lanjut untuk tropisme. Fototropisme dipengaruhi rangsangan cahaya tadi ya. Contohnya adalah gerak bagian atas tanah, yaitu fototropisme positif, di mana akar ya naik ke atas, ya naik ke atas, atau tumbuhan di sini ya, di mana tumbuhannya itu mendekat ke arah cahaya ya. Kemudian kalau gerak akar fototropisme negatif, yaitu dia geraknya masuk ke dalam tanah ya, geraknya masuk ke dalam tanah karena dia menjauhi cahaya ya, sehingga menyebabkan ya hasil interaksi cahaya dan hormon ya. Ini disebabkan oleh apa? Hasil interaksi cahaya dengan hormon. Selanjutnya geotropisme dipengaruhi oleh rangsangan gravitasi. Contohnya di sini adalah yang positif, searah gravitasi bumi, yaitu akar ya, dia akan menuju ke bumi ya, dia akan menuju ke pusat bumi. Kalau yang negatif, dia akan naik ke atas menjauhi pusat bumi, yaitu pertumbuhan tunas ya. Tunas itu kan selalu naik ke atas ya, gitu. Selanjutnya tikmotropisme, yaitu sentuhan. Disebabkan rangsangan sentuhan umumnya terjadi pada tumbuhan pemanjat, anggur, mentimun, melon, ubi, dan lain-lain. Sulur dapat membelit pada benda yang disentuh karena pertumbuhan sel pada bagian yang terkena sentuhan melambat. Bagian tersebut lebih pendek dari yang tidak terkena sentuhan. Saat itu sulur melengkung ke arah benda yang menyentuhnya. Ya, jadi sulur akan melengkung ke arah benda yang menyentuhnya. Selanjutnya adalah kemotropisme, yaitu disebabkan rangsangan kimia di mana gerak akar menuju ke pupuk. Jadi kalau kita letakkan pupuk, maka kemudian akar akan menuju ke pupuk. Ini disebabkan apa? Rangsangan dari kimia ya, di mana salah satu yang lain adalah pertumbuhan saluran serbuk sari menuju bakal buah ketika pembuahan. Karena ini juga masuk dalamnya adalah rangsangan kimia. Selanjutnya adalah, ini bukan kemotropisme tapi hidrotropisme ya teman-teman ya, karena adanya rangsangan air. Contoh gerak akar mendekati air ya, akar kan akan terus menuju ke sumber air. Nah, gerakan akar menuju ke sumber air ini disebut sebagai hidrotropisme. Ini bukan kemo tapi hidro ya. Nah, selanjutnya setelah tadi kita sudah belajar tentang tropisme, selanjutnya nasti. Kalau tropisme tadi dia akan menuju ke arah rangsang atau menjauhi arah rangsang. Sedangkan nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi arah rangsangan. Jadi dia tidak ada pengaruh arah rangsangan seperti tadi tropisme, beda ya. Tetapi dia disebabkan karena perubahan turgor penjaringan tumbuhan. Nah, ini jenis rangsangannya sama seperti tadi tropisme, seperti tikmo karena sentuhan, nikti karena gelap, foto karena cahaya, termo karena suhu, dan nasti kompleks karena dia ada berbagai rangsangan, tidak cuma satu jenis rangsangan. Tikmonasti contohnya adalah akibat adanya rangsangan sentuhan ya, yaitu menutup tanaman putri malu bila disentuh. Nah, seperti itu. Selanjutnya niktinasti karena gelap. Contohnya merunduknya tanaman Leguminosae pada sore hari. Jadi kalau ada tanaman pada sore hari dia mulai menutup, maka itu disebabkan oleh perubahan turgor pada jaringan tumbuhan. Dan ini disebutnya sebagai niktinasti. Yang contoh fotonasti yaitu pengaruh rangsangan cahaya, ya biasanya contohnya mekarnya bunga pukul 4 dan bunga pukul 9. Artinya apa? Bunga itu akan mekar kalau di jam 4 dan jam 9. Kemudian termonasti, rangsangan cahaya. Contohnya adalah mekarnya bunga tulip dan sakura di musim semi karena suhu tertentu. Kemudian nasti kompleks, membuka dan menutup stomata dipengaruhi oleh cahaya, kimia, suhu, dan air. Artinya tidak lebih dari satu rangsangan. Yang terakhir adalah taksis. Taksis adalah gerak seluruh tumbuhan akibat rangsangan dari luar. Arah gerak ditentukan arah rangsangan. Contohnya foto, cahaya, kemo, kimia, galvano, arus listrik. Jadi kalau taksis ini
seluruh tumbuhannya ya, seluruh tumbuhannya yang bergerak. Kalau tadi kan hanya sebagian saja ya teman-teman, tapi kalau sekarang adalah seluruhnya. Contoh untuk fototaksis, di sini adalah gerakan kloroplas ke arah cahaya, artinya seluruh kloroplas ya menuju cahaya. Kemudian kemotaksis itu sel gametnya, berarti sel gametnya yang berpindah semuanya. Kemudian kalau galvano, karena pengaruh rangsangan listrik, yaitu bakteri ke arah kutub positif atau negatif ya. Jadi gerak bakterinya seluruhnya. Nah, teknologi yang diilhami oleh struktur tumbuhan yang pertama adalah model pondasi cakar ayam terinspirasi perakaran pohon kelapa. Pohon kelapa memiliki susunan perakaran serabut yang membentuk ikatan kuat untuk mencengkram tanah, sehingga dapat kokoh berdiri di berbagai kondisi tanah. Nah, Profesor Dr. Insinyur Sediatmo terinspirasi merancang dan menyusun besi-besi sebagai kerangka pondasi bangunan yang diberi nama cakar ayam. Konstruksi ini terbukti sangat handal untuk fondasi bangunan sekalipun di daerah yang memiliki tanah kurang padat seperti daerah rawa. Ini perbandingan strukturnya fondasi cakar ayam dengan struktur akar kelapa. Selanjutnya adalah air mancur dan sumur bor terinspirasi oleh silem atau pembuluh kayu, yaitu konsep kapilaritas menginspirasi pembuatan air mancur atau air terjun di taman-taman tanpa mesin pompa dan juga pembuatan sumur bor atau sumur artetis. Nah, alhamdulillah kalau ini sekarang benar-benar sudah selesai ya. Sudah ada di bagian akhir pembelajaran kita pada bab 4. Nanti Bapak akan berikan sekali lagi satu soal untuk dijadikan video pembahasan di mana kalian harus pertama silakan tulis dulu jawabannya, kemudian kalian jelaskan jawabannya tersebut dalam bentuk video ya. Kemarin yang mengumpulkan baru 10 orang ya sampai hari ini. Yang lainnya ditunggu, kalau tidak nanti nilai ulangan hariannya atau penilaian hariannya tidak ada alias 0 ya. Jadi untuk teman-teman yang belum mengerjakan silakan dikerjakan. Dan sebagai nilai tambahannya tadi sudah ada uji kompetensi 4.3 ya. Untuk yang ini tidak perlu. Yang uji kompetensi 4.3 tadi halaman 122 silakan dikerjakan, dikumpulkan ya, difoto kemudian kirim ke folder Google Classroom. Jadi ada 2 tugas ya, ada 2 tugas pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.